saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas, saya gak peduli. Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya, silahkan kita bicara ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Sampai sempurna 2 tahun, Anda merawat berpuluh kesah, keringat macam-macam, tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama. Mereka tahu ini benar, tapi mohon maaf, dengan pengetahuan itu justru mereka berpaling dari kebenaran yang dimaksudkan. Udah tahu benar, diingkari. Udah tahu benar, nggak dikerjakan. Udah tahu kemudian salah, masih dilakukan juga. Sudah tahu kata Allah ini yang benar, dia tinggalkan ini yang salah, dia kerjakan. Maka ini ciri pertama pada orang-orang yang hidupnya sudah tahu kebenaran hak. Kebenaran itu dibagi 2. Ada sidqun, shad, dal, qaf. Ada haqqun, itu berbeda. Lihat sini. Ada as-sidqu. Ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Kalau disebutkan kalimat sidqun, itu persepsinya bisa beda. Kadang menurut si A itu benar, menurut si B itu salah. Beda persepsi. Ibu datang mau ke pengajian, datang kepada papa. Papa mama mau ke pengajian, bagus. Menurut papa gaunnya mana yang paling bagus ya? Hijau atau biru? Kata papa, biru deh mah. Kayaknya hijau deh. Beda persepsi. Jadi menurut ibunya hijau, menurut suaminya biru. Itu padahal dua-duanya mungkin benar atau juga mungkin salah. Begitu keluar pakai kuning. Baik, tapi kalau haqqun, al-haq, itu artinya kebenaran yang sudah memang benar dan buktinya nyata, sulit untuk ditolak. Dan satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua yang hak itu pasti sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah ragu saat Anda mendapatinya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan keterangan hak lantas kemudian dia menyalahinya, maka Allah benci dengannya. Murka, rusak kualitas hidupnya. Apa hak yang paling tinggi? Hak tauhid. Allah terangkan dengan jelas. Silahkan dibuka dimanapun, cuma dalam Al-Quran yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya, kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Saya Allah, fitrah ketuhanan, berani mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada yang bukan Tuhan, tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan. Karena Quran itu firman Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena punya sifat ketuhanan, punya bagian ketuhanan, dan sempurna ketuhanannya, maka berani mengatakan saya Tuhan. Makanya keterangan ini Anda nggak akan temukan dalam buku manapun dan kitab manapun, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia tidak bisa mungkin mengatakan lisannya saya Tuhan. Mustahil. Allah mengatakan saya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian menyampaikan kepada kita untuk belajar, cerna dengan akal. Ini saya bandingkan secara logika. Ya, makhluk tidak sama dengan Khalik. Jadi kalau makhluk punya sifat A, pasti Tuhan akan beda. Karena Tuhan mesti beda dengan makhluk. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini, turunkan ayat ini. Sampai sempurna kita dapatkan pengetahuan. Tapi kalau kita sudah sadar Allah itu Tuhan yang benar, masih berpaling juga dari situ. Nah ini satu, Allah nggak suka. Turunannya, sifat-sifat misalnya kenabian. Misal yang paling contoh, Ibnu Katsir menyampaikan contoh dengan jelas. Bisa. وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة. Teruskan. وهما طريقة اليهود. Pertama contoh di masa lalu dicontohkan seperti ini. Dan ingat ya, ini bukan spesifik pada golongan umat tertentu. Kalau bagiannya punya seperti ini, maka dia sedang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Contoh, kata Ibnu Katsir, tercatat dalam sejarah orang Yahudi di masa lalu. Diperkenalkan tentang tanda kenabian. Mereka tahu, karena mereka yang minta. Mereka yang minta. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya, misalnya dari ayat 89. Tambahkan ayat 101. Ada. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sebelumnya mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah turunkan rasul terakhir, turunkan rasul yang hebat, turunkan ya Allah rasul yang bisa membimbing kami. Dijawab oleh Allah. Begitu dijawab diturunkan rasul, diingkari. Turun Quran surah kedua 101. Walamma ja'ahum, paling kanan sebelah bawah. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqan lima
baina yadayhim nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka minta di kitabnya tercatat tanda-tandanya. Nanti akan datang Rasul terakhir, ya, di bagian-bagian pundaknya itu ada tanda kenabian. Kalau dia jalan awan-awan menaungi, kalau dia sakit langsung obatnya ada dalam dirinya, ada semuanya. Dan mereka tahu ketika Rasul itu diutus, tahu siapa itu. Bahkan bahasa Qur'annya, Quran surah kedua ayat 146. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang yang baca di kitab itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak kan kenal anak bapak, kenal betul. Nggak mungkin anak saya diklaim anak bapak, saya marah. Saya kenal anak saya, nggak mungkin saya ngaku anak orang anak saya. Karena tahu betul fisiknya begini, caranya begini, dia paham betul. Semirip-miripnya anak bisa kita bedakan. Ada anak kembar 100, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Nah, ini kata Al-Quran, orang-orang yang tahu baca di kitab itu ngerti betul, tahu ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuman satu masalahnya, mereka merasa Nabi yang diutus ini yang terakhir bukan dari kalangan suku mereka. Fanatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok, bukan dari kalangan fanatik, bukan dari kalangan sukunya, bukan dari jalur nasabnya, ditolak itu. Jadi bukan menolak kerasulannya, menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu. Karena bukan jalurnya dari jalur Sarah alaihissalam. Padahal tidak ada masalah dengan Sayyidah Sarah. Dua-duanya sama. Ya, Sayyidah Sarah, Sayyidah kemudian Hajar, tersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka. Karena nggak dapat masuk dari situ, benci dengan Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya. Nah, itu maka disebutlah seperti itu. Itu puncak tertinggi kedua. Pertama menentang Allah, kedua menentang Rasul. Dah tahu Nabi itu baik, Nabi itu sempurna, disoal misalnya, nah, itu besar itu. Ya, harus kembali ke jalan yang benar, kita doakan. Menentang Allah juga demikian, sudah tahu Allah Tuhan yang Esa. Dia bahkan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Itu tingkat pertama, ghairil maghdubi alaihim. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas, saya gak peduli. Ya, Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya, silakan kita bicara. Ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Hah? Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Ya, itu ada sesuatu yang salah gitu. Nah, itu maghdub alaihim, sudah tahu apa yang benar, lisannya mengatakan salah. Kita itu nggak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah khatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran lakum dinukum. Makanya kita hormati saudara kita sebangsa setanah air yang Kristen, ya kan? Ada hari ibadahnya, kita hormati, nggak usah diganggu, jangan ganggu. Ya, nggak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain. Ya, nggak usah, jangan lakukan karena kita punya sifat toleransi di situ. Ya, tapi juga jangan terlampau heboh ya, agama hari ibadahnya aja belum muncul, kenapa sudah pada heboh begini? Ya, kita hormati, kita toleransi, jangan sweeping, jangan ganggu, hormati mereka, mengganggu dosa kita. Tapi kalau bertanya tentang Islam, jelaskan, itu keindahannya. Jelas di sini, di kita khatam di wilayah-wilayah itu, dan kita diminta untuk menjaga nilai keutuhan dalam kehidupan. Jelas? Nah, itu contoh yang mudah, dan kadang membuat kita itu nggak sadar. Ternyata banyak sekali ajaran tayangan yang bisa membuat Allah murka. Dan itu mungkin yang menghambat doa-doa kita itu. Baca buku, salah buku yang dibaca, yang menjauhkan kita dari Allah. Ikut ceramah, salah ceramah yang menjauhkan kita dari tuntunan Rasulullah. Mendengar sesuatu salah baca, mungkin itu yang menjadikan doa itu jarang terjawab. Nggak sadar kita masuk sebuah jebakan, hati-hati, yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu, cuman casingnya beda. Luarnya tidak sama, kelihatan seperti bagus tapi buruk. Itu sudah diingatkan di Quran. Buka Quran surah kedua ayat 204, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik. Awas, hati-hati. May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi. Kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah, ngutip ayat dipotong, kutip hadis dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai berretorika sehingga Anda tuh gak bisa bedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi punya kemampuan bicara kayak orang benar,
Padahal salah. Nah, itu kalau masuk ke kalangan orang awam, macam-macam, itu dianggap benar. Hati-hati, karena mereka juga belajar cara nyampaikan sesuatu, ngafalin Quran tapi nggak tamat, tamat tapi dipotong-potong. Jadi seperti orang hebat dan gelarnya tinggi-tinggi. Makanya ketika bicara, nggak ada gelarnya yang singkat-singkat, nggak ada. Pasti yang S3, paling kecil S2, ada yang profesor. Karena itu gelar digunakan untuk menyampaikan sesuatu seakan-akan punya legalitas. Padahal itu musuh yang sangat nyata, kata Allah. Nih, maghdub alaih. Awas, hati-hati. Sekarang masuk kampus, masuk sekolah. Apa ibu mau? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, diberikan ASI sampai sempurna 2 tahun. Anda merawat, berpeluh kesah, keringat macam-macam. Tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama sama. Maghdub alaihim. Kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga, wah, itu yang paling bahaya.